Mengenai varian metode penelitian, mungkin sepintas saja. Penelitian ini menurut tempatnya adalah penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan. Yang saya sampaikan materi ini adalah materi penelitian lapangan, bukan library research. Pada saat pandemi, karena risiko ke lapangan itu tinggi, maka banyak penelitian adalah penelitian yang perpustakaan atau penelitian dokumen. Dari segi waktu, ada penelitian yang cross-seksional, 1 kali selesai, ada penelitian yang longitudinal, penelitian yang beberapa tahun baru selesai. Nah, penelitian menurut bidangnya, ini ada akademik, profesional, dan institusional. Penelitian akademik adalah penelitian untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Yang diutamakan dalam penelitian akademik adalah validitas internal. Validitas internal itu adalah caranya yang benar. Maka baik S1, S2, dan S3 masih perlu dibimbing supaya metodenya itu benar. Kalau penelitian profesional itu dua-duanya selain metodenya benar, hasilnya juga bermanfaat. Kalau penelitian institusional yang utama adalah hasilnya. Metodenya tidak terlalu rumit, tapi diperoleh data yang akurat, yang lengkap, yang dapat digunakan untuk membuat keputusan. Nah, penelitian menurut tingkat eksplanasi, saya kutip dari David Klein, level of explanation. Ada penelitian yang menggambarkan, lalu penelitian yang membandingkan, dan penelitian yang mencari hubungan. Teman-teman ya, untuk KKNI tadi, baik S1, S2, dan S3, penelitian deskripsi itu tidak masuk level, ya, baik S1, S2, dan S3. Maka levelnya penelitian adalah komparatif atau asosiatif. Penelitian menurut manfaat dan fungsi diberikan di slide berikut. Ini adalah fungsi penelitian yang saya kembangkan dari JIPAT, di mana penelitian itu terdiri 3 fungsi, yaitu fungsi TUNO untuk mengembangkan ilmu. Fungsi TUNO ini paling enggak ada 3 metode, lalu fungsi TUDU, di mana hasilnya digunakan untuk membantu pelaksanaan kerja, dan fungsi TUDUS, ya, ini hasil penelitian digunakan untuk membuat keputusan, maka perlu evaluasi terhadap yang ada. Nah, dari 3 fungsi ini kalau digambarkan sebagai berikut, dan alhamdulillah dari 3 fungsi ini sudah saya tulis bukunya. Untuk TUNO ini ada metode kualitatif, kuantitatif, dan mixed method, ya. Ini penelitian mengembangkan ilmu. TUDU ini hasil penelitian untuk membantu pekerjaan, ada research and development, dan ada action research. Jadi action research masuk nih TUDU. Nah, yang ketiga, ini TUDUS, ada metode penelitian evaluasi dan metode penelitian kebijakan. Ya, teman-teman, ternyata metode penelitian lapangan bukan hanya beberapa kuantitatif dan kualitatif, tapi ada yang lain seperti mixed method, R&D, action research, evaluation research, dan policy research. Ada juga metode penelitian ex post facto dan ada juga penelitian studi kasus. Jadi fungsi penelitian itu ada kuantitatif, kualitatif, mixed method, dan ada yang memasukkan ex post facto masuk mixed method. Untuk NITUDU ini ada research and development. Jadi NITUDU ada research and development, di mana penelitian untuk mengembangkan produk baru. Sedangkan kalau action research,
penelitian untuk mengembangkan metode kerja baru. Dan untuk Nitutus ada penelitian evaluasi, tadi sudah disampaikan, dan ada penelitian kebijakan. Nah, teman-teman, kalau lihat dari perkembangan metode penelitian, yang pertama dulu adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jadi peneliti hanya menggambarkan apa yang ada. Penelitian ini berlaku di zaman nomaden, ya, di mana manusia itu masih berpindah, ya, berpindah-pindah sesuai dengan tempatnya. Karena waktu itu makanan, ya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu tidak bisa dibuat oleh orang, tapi harus ada di lahan tertentu atau di ladang tertentu. Jadi zaman nomaden ini orang-orang belum mampu melakukan eksperimen, ya, membuat sesuatu yang baru. Saat ini Bapak Ibu yang Anda lihat, banyak makanan-makanan adalah hasil eksperimen, bukan makanan-makanan yang natural, ya, tapi sudah perpaduan dari bahan-bahan yang natural, juga perpaduan dari bahan-bahan buatan. Nah, perkembangan berikutnya ini adalah metode kuantitatif. Waktu itu yang paling banyak adalah eksperimen. Nah, perkembangan berikutnya justru ke kualitatif naturalistik. Ya. Di sini penelitian bukan hanya menggambarkan, tapi levelnya menemukan. Ya. Kalau eksperimen itu membuktikan, kalau kualitatif ini adalah menemukan. Ya. Dan perkembangan berikutnya adalah metode penelitian kombinasi. Dari 4 metode ini, penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu, mengembangkan produk, itu pakai R&D, mengembangkan metode kerja, action research, melakukan evaluasi terhadap suatu program, pakai action research, dan penelitian kebijakan, ya, ini untuk membuat suatu kebijakan. Juga ada studi kasus dan ex post facto. 1 sampai 7 bisa pakai metode kuantitatif, kualitatif, dan mixed method.